Itu dulu dari saya sering kepikiran kosong sih Kak. Waktu itu melamun terus gitu ya ngelamun ya. banyak pikiran gitu. Nggak saya utarakan kepada seseorang yang dipercaya gitu. Jadi saya pikir sendiri, saya jawab sendiri, ya nggak kuat gitu. Awalnya seperti itu. Jiwa, sehingga karena dengan adanya guyup rukunan ini, kebersamaan dalam harmonisasi dalam kehidupan diri dan masyarakat, secara otomatis frekuensi atau permasalahan-permasalahan yang terkait tadi saya bilang kesehatan jiwa itu bisa tertekan atau terrepress gitu. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM menghadirkan Jumat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Halo pendengar setia Irama FM, selamat pagi di Jumat Sehat pagi hari ini. Tentunya tidak sendirian. Kalau Jumat Sehat berarti akan ada narasumber. Kebetulan di hari ini 10 Oktober bertepatan dengan Hari Jiwa Nasional. Dan kita akan menghadirkan Guyup Rukun Pilar Sehat Jiwa bersama dengan Radio Irama FM. Di ruang dengar pagi ini tentunya isu-isu kesehatan akan kita angkat, dan buat membahas kita akan bagaimana sih nilai guyup rukun bisa menjadi fondasi kesehatan dalam jiwa masyarakat. Bersama saya Amel dan narasumber kita yang luar biasa, kita perkenalkan dulu. Sudah hadir bersama dengan kita ada psikolog, ada Ibu Rinta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Ini dari mana? Jauh sekali ke Irama FM atau memang di Purworejo saja? Saya kebetulan domisili di Purworejo. Oh, domisili di Purworejo aja. Jadi bisa ya konsultasi tentang kesehatan jiwa. Boleh. Kalau prakteknya sendiri? Saya kebetulan ada di praktek di Biro Sinergi dan ada biro di Yogyakarta di teman kita gitu. Oke, jadi Yogyakarta dan Purworejo dua-duanya aman gitu ya. Narasumber kita, beliau adalah pendamping kesehatan jiwa yang berbasis rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Oh, selamat datang Bu Rita di Irama FM. Baru pertama kali ini? Baru pertama kali Kak. Oke, dan di sebelahnya juga sudah ada Mas Ari Priyono. Beliau adalah sahabat jiwa yang pulih dan alhamdulillah sukses mengembangkan usahanya setelah mengalami masalah kesehatan mental. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya dengan topik kesehatan jiwa tentunya. Dan buat pendengar setia Irama FM yang mau bertanya boleh ya, bertanya sama Mas Ari atau Bu Rinta, monggo silahkan yang mau bertanya di line telepon di 02753214446 atau WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Mungkin kita akan beralih dulu ke Bu Rinta. Ini terkait dengan kesehatan jiwa yang kalau sekarang perhatiannya mulai makin banyak ya Ibu, alhamdulillah. Dan ini dampak nyata yang kita lihat di lingkungan yang guyup rukun terhadap kesehatan mental seseorang. Itu gimana Ibu Rinta? Oke, terima kasih Kak. Jadi ini dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa yang memang kita peringati ya. Jadi kita di sini akan membahas terkait apa sih pertama kita pasti harus tahu dulu apa sih kesehatan jiwa. Betul. Gitu sebelum kita nanti sampai pada ke poin guyup rukun terkait kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih kesehatan jiwa itu. Jadi kesehatan jiwa itu kan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia ya. Kita sama-sama masih selama manusia masih hidup nih ya Kak ya. Jadi mau tidak mau kita harus memiliki salah satu kesehatan jiwa karena itu adalah unsur penting dalam kehidupan kita, dalam sosial, dalam pribadi, dalam masyarakat gitu. Jadi apa sih itu kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa ini adalah keseimbangan antara emosional, sosial dan psikologis gitu. Jadi adanya keseimbangan tersebut sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera. Sejahtera di mana sih Kak gitu? Sejahtera bukan hanya untuk diri sendiri ya, tetapi sejahtera bersama dengan orang-orang di sekitar kita, bersama dengan keluarga, bersama dengan lingkungan sekolah kalau untuk yang masih sekolah, bersama dengan lingkungan masyarakat gitu, yang notabene kita nggak bisa tinggal hanya seorang diri kan, pasti akan berhubungan sekali dengan lingkungan sekitar gitu. Sehingga kenapa kok sangat concern sekali dan sangat relevan dengan
kesehatan jiwa ini sebagai salah satu pilar juga untuk menumbuhkan proses guyup rukun dan lain sebagainya, Kak. Karena dalam makna guyup rukun sendiri itu guyup itu kan bagaimana kita hidup saling membantu dan mempunyai kebersamaan dalam sebuah masyarakat, dan rukun itu kan hidup damai gitu ya. Itu yang saling, ibaratnya saling, kalau disatukan guyup rukun artinya kan kebersamaan yang harmonis, yang damai dalam lingkungan gitu. Jadi guyup rukun ini bisa menjadi salah satu pilar kesehatan jiwa, sehingga karena dengan adanya guyup rukunan ini, kebersamaan dalam harmonisasi dalam kehidupan diri dan masyarakat, secara otomatis frekuensi atau permasalahan-permasalahan yang terkait tadi saya bilang kesehatan jiwa itu bisa tertekan atau terrepress gitu. Oke, jadi memang lingkungan berpengaruh sekali terhadap kesehatan jiwa. Sangat sekali, Kak. Oke, baik. Nah, itu tadi yang disampaikan Bu Rinta, berarti lingkungan yang sangat berefek gitu ya terhadap kesehatan jiwa kita. Nah, di Hari Kesehatan Jiwa saat ini, Bu Rinta, bagaimana kondisi kesehatan mental jiwa sekarang ini di akhir-akhir ini, terutama mungkin di Kabupaten Purworejo, karena Bu Rinta juga pasti menghadapi beberapa kasus di Kabupaten Purworejo. Itu gimana? Apakah kemudian isunya meningkat atau mungkin justru malah makin banyak yang sadar, makin banyak pula yang sembuh? Oke, dari data yang sudah kami coba untuk dapatkan, dan selama hampir 2 bulan ini, karena kami bekerja sama dengan salah satu penggerak di bidang kesehatan jiwa ya, jadi otomatis saya secara langsung sudah memang hadir ke tengah masyarakat, dan sudah ada 9 desa yang saat ini sudah diproses gitu. Jadi dalam situasi yang realnya adalah ya memang ada gitu, dan meningkat atau tidaknya sudah pasti ada peningkatan gitu. Tetapi yang dilakukan oleh oleh kami sebagai penggerak kesehatan jiwa ini adalah bagaimana mencoba untuk menekan supaya itu tidak tumbuhnya semakin signifikan lagi. Jadi perlunya adanya koordinasi yang cukup signifikan ya, baik penggerak ataupun lembaga-lembaga yang di tingkat desa atau kelurahan atau kecamatan dan dinas sosial, kesehatan untuk bersinergi bersama untuk supaya itu tidak menaik atau meningkat gitu, sehingga diharapkan semua masih bisa terkontrol dan bisa terkendalikan gitu. Oke, baik. Dan kalau tadi Bu Rinta bercerita terkait dengan teorinya, dengan kehidupan lingkungannya, kita masuk ke prakteknya. Gimana sih yang udah dialami, mungkin pengalamannya dari Mas Ari. Bisa berbagi cerita Mas Ari di sini bagaimana melalui masa-masa sulit yang akhirnya sekarang bisa melalui hal-hal tersebut dan bisa menjalaninya, Mas Ari. Oke, Kak. Saya penyintas ODDP. Bermula waktu itu saya sakit dalam kurun waktu 3 bulan mengurung di kamar. Waktu itu gaduh, gelisah, halu. Setelah itu saya dibawa ke rumah sakit jiwa Magelang. Di sana rawat jalan sekitar 1 bulan. Nah, selama di sana ada kegiatan-kegiatan seperti halnya senam, bercocok tanam dan lain-lain. Di sana selama kurang lebih 1 bulan membaik, dibawa pulang ke rumah. Alhamdulillah baik. Setelah itu rawat jalan selama sampai sekarang. Alhamdulillah membaik, dikarenakan saya ada niat dari kemauan dari diri sendiri untuk sembuh. Apapun rintangan halangan saya hadapi, dan yang rutin itu minum obat. Oke, jadi sampai sekarang masih rutin minum konsumsi obat. Minum obat. Oke. Nah, Mas Ari, kemudian disampaikan dirawat di sana, kemudian dirawat jalan, akhirnya di rumah. Dukungan lingkungan sendiri kepada Mas Ari itu bagaimana, Mas? Alhamdulillah support baik kepada saya sendiri, terutama keluarga, kerabat,
tetangga semuanya dan dokter juga, lingkungan mendukung. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bangkit dan alhamdulillah ada kegiatan di rumah juga, daur ulang plastik, cacahan plastik itu yang jadikan cacahan gitu. Jadi sekarang aktivitasnya ada. Itu dibuat apa Mas cacahan plastik Itu itu? dibuat cacahan, nanti dikemas, nanti dikirim ke pabrik gitu. Jadi didaur ulang kembali gitu Iya. ya. Wow. Oke Mas Ari, terima kasih pengalamannya, dan mungkin kita kembali ke Bu Rinta. Kalau ini tadi Mas Ari dan keluarganya adalah salah satu yang alhamdulillah gitu ya, bisa sadar, bisa kemudian membawa ke rumah sakit jiwa. Kalau kita banyak sekali lihat beredar kemudian orang yang dengan gangguan jiwa yang kemudian dikurung, dikucilkan, bahkan jangan sampai terjadi di sini gitu ya, dipasung dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bu Rinta penanganannya seharusnya? Oke, baik. Jadi untuk case-case yang memang sudah cukup berat ya, cukup berat itu kan kita bisa sebenarnya kita bisa assessment ya, atau kita bisa melakukan penilaian sebenarnya. Cukup beratnya itu menurut penilaian keluarga atau menurut penilaian profesional gitu. Jadi kalau menurut penilaian keluarga, jadi kan lebih kepada asumsi dari pihak keluarga. Tetapi kalau dari profesional itu kan memang secara profesional bahwa memang ada gangguan ke arah kejiwaan gitu. Jadi kalau dari seorang praktisi itu, alangkah lebih baiknya bahwa jika kita menemui dalam masyarakat, semisal dalam keluarga atau masyarakat sosial, kita menemui masyarakat yang memang mengarah ke ada tanda-tanda kegangguan kejiwaan, menurut saya jangan langsung judge pertama. Jadi tidak boleh kita langsung judge bahwa ini gangguan, nggak boleh. Jadi menurut saya adalah yang harus dilakukan adalah pertama adalah di tiap daerah itu memiliki yang namanya seperti kader kesehatan jiwa gitu. Jadi kader ini biasanya yang dipersiapkan oleh pihak kelurahan atau pihak kecamatan untuk membantu memfasilitasi supaya yang mengalami masalah terkait gangguan kejiwaan atau tanda-tanda kejiwaan ini bisa teratasi oleh profesional gitu, sehingga dilakukan ada asesmen khusus sehingga kita bisa tahu ini arah gangguannya ke arah apa gitu. Selama ini masalahnya terkait apa gitu, sehingga nanti kita bisa merujuk apakah diperlukan bantuan medis, bantuan profesional terkait medis ataupun konseling ataupun bantuan-bantuan lain yang memang diperlukan dalam proses untuk penyembuhan si orang tersebut atau si warga tersebut gitu. Jadi inilah yang harus kita hati-hati ya gitu, karena jangan sampai karena stigma ini cuma kayak gini terus habis itu kita langsung stigmanya langsung gangguan kejiwaan. Jadi itu juga sangat merugikan juga buat masyarakat. Jadi sebaiknya adalah segera hubungi pihak-pihak yang terkait supaya dapat dibantu atau ditolong untuk asesmen selanjutnya gitu. Oke, baik, itu tadi ya, jangan, kalau sekarang bahasa anak mudanya mendiagnosa sendiri. Iya, betul. Self diagnose gitu ya. Betul. Karena betul. Anak-anak Gen Z sekarang kan gitu ya. Aduh, saya bipolar nih. Luas sekali bipolarnya ya Kak ya. Itu justru malah mereka merasa keren nih kayaknya kalau bipolar. Itu bukan ya. Itu bukan hal yang keren teman-teman. Jadi monggo silahkan konsultasikan diri kamu kalau memang ada rasa yang berbeda gitu. Betul. Ya. Monggo langsung, atau misalnya ada yang sekarang apa-apa harus perfect gitu ya, nggak bisa nih kalau ngelihat nggak lurus, apa itu namanya saya nggak tahu, nanti dia self diagnose lagi, waduh ya. Oke, pendengar setia Irama FM yang mau bertanya monggo boleh silakan bertanya. Mumpung di sini ada Bu Rinta, ada Mas Ari yang sudah melalui berbagai hal yang dialaminya, langsung ditanyakan di SMS, WhatsApp dan line teleponnya. SMS ini udah ada yang masuk ini Ibu, ditanyakan langsung dari 1350. Selamat pagi Rama FM, Mbak Amel, Bu Rinta dan Mas Ari. Izin bertanya dari Lia di Purworejo aja. Izin bertanya yang pertama buat Mas Ari. Mas Ari, hal apa yang pertama dirasakan ketika merasa ada gangguan pada kejiwaannya? Apa yang dirasakan pertama kali Mas? Kemudian bagaimana bisa sadar gitu, oh saya mengalami ini gitu ya. Yang kedua buat Bu Rinta. Bu Rinta, bagaimana ketika kita merasa sudah khawatir dan juga
mulai ada rasa-rasa overthinking atau berpikir berlebihan? Apakah sudah mulai harus cek sampai sejauh mana kita harus mulai cek kesehatan jiwa kita? Batas mana gitu ya mungkin maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Lia di Purworejo aja. Monggo Mas Ari dulu mungkin boleh dijawab. Oke Kak, awal mengalami itu gaduh gelisah, pikiran kosong, Oke. sering ngelamun awal mulanya itu, dan awal mulanya sering unek-unek gak kesampaian gitu, kepinginnya apa gak kesampaian, terus ada keinginan apa, ada keluh kesah apa, saya pikir sendiri gitu. Jadi intinya kalau ada masalah itu harus diutarakan sama orang-orang yang dipercaya gitu. Jadi ada solusinya gitu. Oke, kalau boleh tahu itu karena apa? Mungkin efek karena apa? Apakah mungkin Mas Ari kebanyakan main gadget kalau anak-anak sekarang, atau mungkin karena apa gitu Mas? Itu kemungkinan itu dulu dari saya sering kepikiran kosong sih Kak. Waktu Oke, itu melamun terus gitu yang ngelamun, ya. banyak pikiran gitu. Nggak saya utarakan kepada seseorang yang dipercaya gitu. Jadi saya pikir sendiri, saya jawab sendiri, ya nggak kuat gitu. Awalnya seperti itu. Oke, baik. Ini awal mulanya berarti overthinking gitu ya. Nah, ini buat tadi yang tanya Mbak Lia juga, ini mungkin bisa dapat jawabannya dari Mas Ari yang juga overthinking, dan juga solusinya dari Bu Rinta ini. Gimana Bu Rinta tadi pertanyaannya dari Mbak Lia? Oke, terima kasih untuk Mbak Lia untuk pertanyaannya. Jadi lebih bagaimana sih untuk sebenarnya mendeteksi awal apakah kalau semisal kita sudah overthinking ataupun ada kecemasan, apakah itu sudah harus meminta tolong ya, mencari bantuan gitu. Jadi menurut saya ini yang sangat luar biasa sebenarnya ya Kak. Jadi untuk Gen Z sekarang itu sudah sangat inisiatif sekali, inisiatifnya sangat tinggi sekali. Jadi sekali langsung overthinking itu selalu kayaknya saya butuh bantuan nih gitu. Jadi ini sebenarnya gayung bersambut juga ya gitu. Jadi memang salah satu kesehatan jiwa itu memang harus ada satu kesadaran gitu. Kalau kita tidak ada kesadaran, bagaimana kita mau ibaratnya mengobati diri kita sendiri gitu. Jadi betul, jadi kalau semisal kita sudah mengalami satu tanda-tanda contoh kayak kecemasan atau yang overthinking gitu ya. Overthinking itu overthinkingnya seperti apa juga. Kalau overthinking cuma overthinkingnya lebih ke overthinking semisal aduh pacarku kok kayaknya nggak ngangkat-ngangkat kayak gini gitu. Jadi itu masih bisa diatasi. Tetapi kalau overthinkingnya sudah tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dikontrol atau lebih kayak mengganggu secara pribadi, bahkan ibaratnya membuat diri kita tidak bisa produktif. Nah, itu yang saran saya yang harus segera dikonsultasikan atau segera segera datang ke profesional yang memang bisa menolong gitu. Jadi di kami itu ada yang namanya deteksi screening memang untuk orang-orang yang memang bermasalah secara kecemasan, depresi ataupun stresornya tinggi, itu ada gitu. Jadi nanti kita bisa lihat dari permasalahannya misal terkait overthinking ataupun kecemasan, itu nanti bisa langsung masuk ke salah satu kuesioner yang bisa kita untuk nanti hasilnya kelihatan bahwa di tahap apa sih, rendah, tinggi atau sedang gitu. Oke, gajah istilahnya kalau penyakit stadium 1, 2, ya, 3 gitu ya. Betul gitu. Terus untuk dari pihak semisal kita berbicara tadi untuk remaja-remaja ataupun Gen Z ataupun yang memang ibaratnya tidak tahu bagaimana caranya untuk bagaimana caranya untuk kita mencari bantuan kan gitu. Bisa datang ke profesional seperti psikolog ataupun psikiater gitu. Terus bagaimana untuk di lingkungan desa, yang semisal tanda-tanda tanda-tanda psikologisnya yang cukup tinggi tadi, ada permasalahannya, itu bagaimana sih caranya? Karena biasanya dengan masyarakat desa itu kan rata-rata rate usia warga itu kan rate sudah di atas 40-an gitu ya. Beda seperti Gen Z gitu ya, yang masih pegang HP aja sudah tahu mau cari psikolog di mana gitu. Tetapi untuk yang seperti kayak orang tua kita itu kan keterbatasan sekali ya Kak gitu. Jadi
gimana caranya supaya tanda-tanda itu ke arah ke kesehatan jiwa itu bisa mengerucut ke salah satu asesmen dan bisa mengerti itu diagnosanya adalah apa. Itu banyak sekali sebenarnya sekarang aksesnya. Yang perlu kita pelajari adalah alurnya. Jadi harus tahu dari semisal untuk saya nih kayaknya gaptek nih dan lain sebagainya. Berarti alurnya bagaimana? Datanglah ke kalau bisa datanglah ke pertama ke daerah dulu. Kalau misal saya tinggal di desa nih, berarti silahkan datanglah ke kelurahan ataupun ke ke tempat-tempat yang memang itu ada pemerintahannya gitu. Oke. Gitu. Contohnya adalah minta bantuan karena pasti dari pemerintah setempat itu pasti akan menyarankan langsung ke puskesmas. Bisa ke puskesmas atau mungkin rujukan ke rumah sakit gitu. Dalam puskesmas itu pasti nanti dibantu untuk di screening terkait kesehatan jiwanya gitu. Jadi kalau misal saya nggak tahu nih bagaimana saya harus mencari profesional gitu, karena kan keterbatasan saya juga nggak ngerti di mana psikolog, di mana ini dan sebagainya. Jadi bisa ke situ, bisa mencari tenaga-tenaga yang ada di pemerintahan, lalu meminta untuk direkomendasikan untuk masuk ke puskesmas gitu, sehingga nanti di sana pasti akan dibantu dalam proses screening gitu ya. Terus screening screeningnya itu kan cukup banyak ya gitu, bisa ada PHQ, SRQ gitu. Jadi nanti boleh ibaratnya kalau kita merasa keganjilan dengan diri kita boleh nanti disampaikan di sana gitu. Oke, baik. Jadi puskesmas sekarang sudah bisa membantu menolong buat pendengar setia Irama FM yang aksesnya susah, apalagi di daerah Purworejo. Bu Rinta, kita punya daerah Bruno, Loano, Kaligesing Atas itu yang lumayan jauh ya Kak. Jauh gitu aksesnya. Jadi karena sekarang puskesmas sudah lebih dekat, jadi monggo bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari 2051. Selamat pagi Rama FM, Mbak Amel. Izin bertanya, saya dari Kuto Arjo. Izin bertanya bagaimana kaitannya dengan gadget dan smartphone di saat ini. Apakah itu juga menambah kecemasan dan juga menambah adanya kesehatan mental untuk para anak-anak sekarang, apalagi sekarang usia sekolah dasar juga sudah main mobile phone. Nah, itu bagaimana? Mungkin Bu Rinta ini yang bisa menjawab. Sekarang gadget Ibu ya. Iya, oke. Jadi memang screen time ini jadi sepertinya kayak jadi sumber bermasalah sebenarnya sekarang. Punya, gitu ya. Kalau bilangnya punya dua mata pisau. Iya, satu betul. bermanfaat, satu bermasalah gitu, karena beberapa klien kami juga poinnya juga wah ini Bu karena screen time. Tetapi ini yang harus pihak dari orang tua harus mau mencoba untuk menurut saya membuka diri dan membuka kognisi gitu. Jadi membuka pengetahuan bahwa sebenarnya kalau semisal kita mengarahkan screen time ke arah positif bisa akan menjadi positif. Tetapi kalau kita mengarahkannya tidak sesuai dengan aturan yang sesuai, itu pun bisa akan menjadi salah satu gangguan kesehatan jiwa gitu. Karena banyak yang terjadi dari orang tua yang kurang membatasi atau lebih cenderung memberikan kebebasan kepada anak terkait waktu, screen time dan lain sebagainya. Itu anak secara psikologis itu ada yang terdampaknya adalah lebih ke bagaimana time managementnya dalam sekolah dan lain sebagainya itu sangat bermasalah sekali gitu. Ada juga yang karena konsep dirinya sudah bagus terkait rules nih, aturan saya nggak apa-apa nonton, tapi saya punya konsep diri bahwa saya nonton tapi saya tahu tanggung jawab saya, itu nggak bermasalah gitu Kak, karena dari screen time itu kan dia banyak belajar dari situ gitu. Terus yang kedua dari orang tua yang tidak selalu tidak memberikan ruang untuk berdialog atau berdiskusi gitu. Jadi dari yang kamu tonton itu apa sih Kak? Gitu. Jadi biasakan kita sebagai orang tua mau tahu gitu. Jadi mau tahu apa yang dilihat dan apa yang ditonton oleh anak gitu, sehingga saat ibaratnya itu screen time menjadi hal yang negatif, kita bisa memberi batasan. Jadi kalau misal sudah ini arahnya sudah nonton ke hal yang nyuwun sewu ya, yang sudah tidak sesuai untuk ditonton, berarti kan orang tua sudah bisa memberikan batasan untuk stop,
untuk konten itu mungkin jangan dulu ya Kak dan lain sebagainya. Tetapi kalau semisal orang tua memberitahukan bahwa itu nggak apa-apa Kak, tetapi durasi nontonnya dan konten yang kamu tonton adalah ini dan lain sebagainya, itu akan menjadi dampak yang baik buat anak. Jadi sekarang kita tidak mungkin Kak, jadi screen time harus kita benar-benar kayak diperes, nggak boleh, itu pun nggak mungkin, karena nanti perkembangan anak juga akan lain dengan yang teman-temannya seperti itu. Dan yang bisa kita lakukan adalah satu, memberikan rules atau batasan. Batasan itu bukan mama maunya kayak gini, nggak bisa. Jadi batasan itu berdasarkan dialog atau diskusi bersama. Kita mau dalam satu hari ini kita mau belajar, kamu jam berapa sampai jam berapa, screen time kamu mau jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi saat mereka tahu rulesnya seperti itu, aturan dari mama papa seperti itu, berarti bentuknya seperti apa aplikasinya, itu yang nanti kita evaluasi terus sebagai orang tua. Jadi kalau semisal yang terjadi lebih banyak itu biasanya ada pembiaran waktu terlalu lama, sehingga bagaimana melepas screen time itu susah gitu. Otomatis waktu belajar tidak ada. Terus cenderung mata kita sudah arahnya ke situ. Jadi nggak ada ibaratnya keinginan untuk kita mempelajari hal lain, karena sudah fokusnya aku happy-nya ke hal itu aja gitu. Aku sukanya nonton Roblox, ya udah Roblox aja gitu, nggak mau untuk menghafalkan ini dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa diatasi. Yang terpenting adalah perlu koordinasi antara anak dan orang tua. Gitu. Baik. Apalagi terutama setelah pandemi ya, Ya, dimana betul. belajar jarak jauh itu pasti orang tua sudah bingung. Ngaturnya sudah susah sekali. Mulai sejak itu akhirnya kebablasan gitu ya. Jadi kembali lagi Bu Rinta tadi menyampaikan adalah diskusi diobrolkan, dikomunikasikan gitu ya. Jadi orang tua juga harus mau berkomunikasi, monggo diobrolkan terus dengan anaknya, semoga bisa menemukan jalan terbaik gitu ya. Ada ini nggak tahu ibu atau bapak siapa dari Kuto Arjo, semoga menjawab dan semoga bisa berkomunikasi dengan anaknya. Ini ada satu pertanyaan lagi terakhir, tapi mungkin ini yang bisa menjawab ada dari Dinas Kesehatan terkait dengan konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan apakah bisa menggunakan BPJS atau bagaimana? Karena kalau dari kalangan menengah ke bawah itu akan susah untuk mencari solusi komunikasi kesehatan gitu. Gimana Mbak? Monggo, mungkin terima kasih untuk Mas Ari informasinya dan komunikasi. Sudah diberi pertolongan langsung oleh Mas Riyadi. Terima kasih Mas Riyadi. Ini dari Dinas Kesehatan. Monggo dari Mbak Syafira dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Ada Mbak Syafira. Boleh dijawab mungkin, ini BPJS bagaimana? Apakah bisa untuk kesehatan jiwa atau bagaimana gitu? Banyak mungkin yang belum tahu informasi tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk yang menanyakan untuk konsultasi kesehatan, banyak ya bentuknya Mbak. Jadi konsultasi kesehatan ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit. Terkhusus yang di puskesmas untuk konsultasi kesehatan jiwa, setahu kami untuk konsultasinya saja di puskesmas bisa menggunakan BPJS sekaligus dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami ada program dari pusat namanya cek kesehatan gratis. Sekalian di situ ada screening penyakit menular, penyakit tidak menular, sampai ke kesehatan jiwa pun di screening di situ. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum cek kesehatan gratis, bisa sekalian ikut cek kesehatan gratis 1 tahun sekali, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Di situ teman-teman bisa mengikuti cek kesehatan gratis dengan konsultasi dengan dokter juga. Jika memang diperlukan pemeriksaan laboratorium yang memang perlu ditindaklanjuti juga gratis juga. Untuk yang beresiko penyakit tidak menular ataupun usianya sudah resiko ada penyakit tidak menularnya juga ada. Silakan untuk pemeriksaan gratisnya bisa dengan konsultasi kesehatan gratis. Untuk BPJS-nya terkhususnya bagi penderita, kalau misalnya memang sudah didiagnosa oleh dokter atau oleh profesional, baik itu dari SPKJ ataupun dari rumah sakit, itu bisa sekaligus konsultasi dengan BPJS Kesehatan. Cuman kalau misalnya belum
didiagnosa, kemungkinan konsultasinya masih di puskesmas dulu. Oke, Begitu. baik. Terima kasih untuk dari Dinas Kesehatan Terima kasih Prokes. kembali. Kita sudah sampai di penghujung acara, nampaknya waktu juga sudah hampir habis 30 menit dan mungkin boleh ditutup dulu Ibu Rinta, ini bagaimana untuk masyarakat supaya bisa sadar akan kesehatan mentalnya sekaligus dengan closing statement. Monggo, Oke. Bu Rinta. Baik, terima kasih Kak. Jadi karena kita hidup dalam lingkungan masyarakat ya gitu. Jadi sebaiknya kita harus mulai menyadari jika memang kita mengalami tanda-tanda terkait kesehatan jiwa kita. Sehingga yang harus dilakukan pertama adalah tidak boleh panik, tidak boleh langsung stres ataupun kita tiba-tiba langsung bingung harus bagaimana. Jadi tetap tenang dulu. Tetap tenang dan selanjutnya segera mencari pertolongan gitu, sehingga secara cepat bisa tertangani dengan baik gitu. Jadi itu yang harus dilakukan saat kita merasa bagaimana kita merasa agak lain dengan diri kita. Terus kita juga harus menyadari bahwa lingkungan sekitar ini mempunyai peran yang dampak yang cukup besar untuk hidup kita, sehingga bagaimana kita menyelaraskan diri kita, membuat kita well-being dengan kehidupan lingkungan sekitar kita, sehingga kita bahagia dan kesehatan jiwa kita otomatis meningkat, semakin positif, semakin baik gitu. Jadi jagalah diri kita, jagalah keyakinan kita, jagalah relasi kita dengan keluarga dan dengan masyarakat, sehingga kita bisa hidup dengan rukun, guyup, dan kita mempunyai kesehatan jiwa yang optimal gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Rinta, Mbak Sherly dan Mas Ari, terima kasih banyak kehadirannya. Kembali, Kak. Semoga sehat selalu dan Sama-sama, semoga gerakan untuk menyehatkan jiwa masyarakat bisa terus bergema dan masyarakat kembali sehat, tidak hanya raganya tapi juga jiwanya. Terima kasih pendengar setia Irama FM. Saya Rizky Amelia bersama Bu Rinta dan Mas Ari pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.